Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malamnya sini ketemu dengan kesaktian. Oke, sekarang kita akan bahas yaitu Daulah Abbasiyah, ya, sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Ya, kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan yang dipimpin oleh para budak, ya, terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa Umayyah, proses Arabisasi sangat kental dalam tampuk kepemimpinan kurang melibatkan kaum Mawali atau non-Arab dan memberikan denda kepada bangsa-bangsa yang dikuasai serta harus adanya jizyah. Apa itu jizyah? Denda. Ya. Denda. Bagi para mualaf serta tidak melibatkan kaum Syiah, Khawarij dan pemerintahannya, gerakan-gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah menemukan momentumnya ketika para tokoh pemrakasa Daulah Abbasiyah, diantaranya Muhammad Ali. Gerakan Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari kelompok Mawali. Apa itu kelompok Mawali? Nggak tahu. Non-Arab. Iya, non-Arab. Ya, jadi kelompok Mawali itu adalah kelompok yang bukan berasal dari bangsa non-Arab, ya, yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat strata 2. Selain itu juga dukungan kuat dari kelompok Syiah yang sejak dari awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Ya, kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi dengan wafatnya pemimpinnya terakhir, yaitu Khalifah Marwan Muhammad di Fustat, Mesir pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi, dan dengan demikian secara de facto berdirilah kekuasaan Daulah Abbas atau kekhalifahan Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa klasik. Pada zamannya tidak ada bangsa yang menandingi gemerlapnya peradaban dan kemajuan iptek yang berkembang pada masa itu, sehingga bisa dikatakan bahwa zaman keemasan atau golden age, iya benar, golden age, ya, muncul pada saat itu. Daulah Abbasiyah sangat berjasa dalam memberikan kontribusi peradaban dan keilmuan yang terus menginspirasi tokoh ilmuwan Muslim dan bahkan sampai ilmuwan Barat dari zaman klasik sampai zaman modern. Hampir 3 abad lamanya banyak diantaranya peninggalan Daulah Abbasiyah menjadi saksi bisu kejayaan di Timur Tengah, Asia, bahkan Eropa. Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad. Pada tahun 132 sampai dengan 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi didirikan oleh Abul Abbas As-Sofa, ya, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima Muslim yang berasal dari Khurasan Persia, ya, yang pada masa
dulu itu terkenal Abu Muslim itu sebagai budak ya, dan Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, oke, ada yang tahu ini As-Saffah itu kenapa disebut As-Saffah, Abu Abbas As-Saffah? Karena lahir di Safa. Hah? Kan Oh, bukan. apa As-Saffah? Tidak tahu, Pak. Oke, eh, As-Saffah itu sebab Abu Abbas pada pas Daulah Bani Umayyah lengser, Abu Abbas melancarkan misinya untuk memberantas gitu, untuk membunuh khalifah Bani Umayyah yang kurang cekatan dan kurang begitu lihai dalam memimpin pemerintah. Oke. Selanjutnya dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa daulah ini adalah masih keturunan Nabi. Ya, jadi Abu Abbas itu masih pamannya Nabi Muhammad. Oke, pada mulanya Daulah Abbasiyah menjadikan Al-Anbar atau Al-Hashimiyah sebagai pusat pemerintahan pada masa permulaan. Setelah beberapa lama ibu kota dipindahkan ke Baghdad dan dijadikan ibu kota sekaligus sebagai pusat kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan pada Khalifah Al-Mahdi. Wilayah Islam sangat luas, meliputi yang dikuasai oleh Daulah Umayyah, Jazirah Arab, Afrika, dan sebagian wilayah Asia sampai perbatasan Cina sebelah barat. Khalifah Daulah Abbasiyah itu terbagi menjadi 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan. Selama kurang lebih 5,5 abad pemerintahan itu dipimpin yaitu 37 orang khalifah. Ya, berikut adalah para khalifah memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah, yaitu pemimpinnya Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 sampai dengan 754 Masehi. Oke, lanjut. Nah, ini Abu Abbas As-Saffah atau nama aslinya Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, merupakan khalifah pertama ya. Masih keturunannya Nabi Muhammad, masih ada kaitannya dengan Nabi Muhammad dan pendiri Daulah Abbasiyah. Ya, kemenangan yang didapatkan atas Daulah Umayyah itu menjadikan Daulah Abbasiyah secara otomatis menggantikan pemerintahan sebelumnya. Nah, oke, As-Saffah juga dalam masa pemerintahan Abu Abbas As-Saffah juga didirikan pabrik kertas pertama di Samarkand. Nah, Muslim dan non-Muslim sangat berbeda dengan Daulah Umayyah yang menolak pasukan dari dua golongan itu pada masa pemerintahannya. Saat pasukan Abbasiyah menguasai Khorasan dan Irak, dia keluar dari persembunyian dan dibaiat sebagai khalifah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Oke, lanjut ya. Selanjutnya Abu Ja'far Al-Mansur memerintah pada tahun 754 sampai dengan 775 Masehi. Ya, Abu Ja'far itu khalifah kedua yang meneruskan khalifah sebelumnya, itu Abu Abbas As-Saffah, ya, merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, masih saudara kandung Ibrahim Al-Imam dan Abu Abbas Daulah ketiga. Ya, merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Jadi pendirinya itu Abu Ja'far Al-Mansur dan khalifah yang pertamanya itu Abu Abbas As-Saffah. Oke, Abu Ja'far sedang
menunaikan ibadah haji bersama Abu Muslim Al-Khurasani yang pada masa itu masih budak. Oke. Pada tahun 136 Hijriah sampai dengan atau 754 Masehi adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata rapi dan cermat sehingga pada masa pemerintahan terjalin kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah, begitu juga antara lembaga-lembaga lain yang ada pada waktu itu. Oke. Selanjutnya Muhammad Al-Mahdi itu dikenal sebagai seorang dermawan dan pemurah. Dan Muhammad Al-Mahdi itu berhasil mencapai kemenangan atas orang Romawi dibantu anaknya yaitu Harun Ar-Rasyid adalah panglima penakluk Romawi. Dia sampai ke pantai Marmarah dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar denda pada tahun 160 Hijriah atau 782 Masehi. Muhammad Al-Mahdi meninggal pada tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi. Al-Mahdi tercatat memerintah selama 10 tahun beberapa bulan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya itu Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid memerintah pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi sampai dengan 153 Hijriah atau 809 Masehi. Harun Ar-Rasyid bin Al-Mahdi itu anak putra dari Al-Mahdi, itu sejarah Daulah Abbasiyah. Harun dikenal sosok yang pemberani. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, Harun dikenal dengan dekat keluarga Banu dari Persia atau Iran. Ya, pada masa Harun Ar-Rasyid, Islam mengalami kejayaan yang sangat pesat atau disebut dengan The Golden Age of Islam. Harun Ar-Rasyid memimpin selama 23 tahun. Ya, dalam pemimpinannya Harun Ar-Rasyid mampu membawa daulah yang sangat pesat kejayaannya. Dan Harun Ar-Rasyid memerintah pada usia 22 tahun dan wafat pada usia 45 tahun dan memiliki kekayaan 900 juta dirham. Oke, lanjut. Selanjutnya periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Periodenya itu dibagi menjadi 5 periode dan setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan. Yang pertama itu periode pertama mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 230 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya pemerintahan ke-9 Abu Ja'far Al-Wasid. Periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Oke, lanjut. Di periode pertama itu khalifahnya itu ada yaitu Abu Abbas Daulah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Ya, selanjutnya itu Abu Ja'far Al-Mansur, lalu Muhammad Al-Mahdi, Musa Al-Qadi, Harun Ar-Rasyid, Abdullah Al-Amin, Abdullah Al-Ma'mun, Al-Musta, Al-Mu'tasim Billah, Abu Ja'far Al-Masih. Ya. Oke, lanjut. Ya. Selanjutnya periode kedua itu khalifahnya itu ada Al-Mutawakkil, Al-Muqsi, Al-Musta'i, Al-Mustad, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadid, Al-Muqtafi, Al-Muqtadid. Tadi. Di dalam periode ini banyak kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi orang Turki, ya, dan
kegiatan kajian sudah mulai berkurang seperti pada masa periode keemasan. Selanjutnya periode ketiga itu khalifahnya itu yang pertama Al-Muqtafi, Al-Muti, terus At-Ta'i, Al-Qadir. Ya. Lanjut. Oke, periode keempat itu pada tahun 447 atau 1055 Masehi, 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Oke. Khalifahnya itu Al-Qaim, Al-Muqtadi, Al-Musta'in. Oke, lanjut. Periode kelima itu khalifahnya itu ada Az-Zaid, Al-Musta'in, Al-Mustasim. Oke. Pada masa ini itu ada serangan Ula Bukan pada tahun 1258 Masehi di kota Baghdad. Lanjut. Ya. Penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah itu mengalami kejayaan yang cukup pesat di masa Harun al-Rashid pada tahun 170 Hijriah atau 193 Hijriah. Oke, lanjut. Oke, perkembangan peradabannya itu berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Oke. Di perkembangan ilmu pengetahuan itu tokoh Sunni Syiah mulai bermunculan dan ilmu-ilmu tafsir, hadis dan lainnya sudah bermunculan. Oke, lanjut. Oke, faktor kemajuannya itu ada faktor politik, ibu kotanya itu pindah ke Baghdad dan banyak cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah. Oke, lanjut. Oke, ya. Selanjutnya ada faktor sosiografis itu meningkatnya kemakmuran umat, luasnya wilayah dan terjadinya asimilasi dan adanya gerakan penerjemah. Dan indikator kemajuan peradaban daulah itu ada perkembangan ilmu kealaman. Oke. Perkembangan ilmu pengetahuan itu di Daulah Abbasiyah itu ada Abu Yusuf, Yakub, Ibnu Ishaq, Abu Nasir, Abu Ali. Oke, Abu Bakar, Muhammad bin Yahya. Oke, lanjut. Oke, intinya itu kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan dari para budak, yaitu yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan dipimpin oleh 37 orang itu dan pada masa Daulah Abbasiyah periodenya itu sampai kelima, dan perkembangan Islam pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah meliputi sekitar lanjut. Kita kerajaan Islam yang besar dan ilmu pengetahuan peradaban semakin besar, dan Daulah Abbasiyah mencatat dimulai sistematis beberapa cabang keilmuan tafsir, hadis, fikih sudah mulai pesat, dan kemundurannya itu dari faktor internal eksternal, mulai dari persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik agama, dan ancaman dari luar. Oke. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.